Dan yang lebih parahnya lagi ya Rek, Syahrini ini kayak bikin instastory di Instagram gitu. Nah dirinya ini video gitu, sampai video instastorynya ini dimuat dalam koran Jerman gitu. Halo Rek, assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Dia, and welcome to Kamar 13. Oke, kalau kita ngomongin tentang kesalahan seseorang ataupun juga kasus-kasus ya, baik itu di Indonesia maupun itu di luar negeri, itu pastinya banyak banget. Dan tentunya yang namanya manusia itu nggak lepas dari yang namanya kesalahan, karena memang manusia nggak ada yang sempurna. Ya, benar banget. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus dari Indonesia yang ternyata dikecam oleh dunia. Hari ini aku nggak ada niatan sama sekali ya untuk menjatuhkan salah satu pihak atau berbagai pihak yang hari ini akan kita bahas. Tapi kita akan lebih belajar dari kesalahan orang lain, karena aku percaya sih kalau misalkan kita bisa mengambil pelajaran ya dari kesalahan orang lain ini, supaya next nggak akan terjadi lagi hal yang serupa dan Indonesia nggak bakal dikecam oleh dunia lagi. Ya, kembali lagi, sebenarnya manusia ya nggak ada yang sempurna. Bisa aja manusia melakukan kesalahan itu karena pure kesadaran, ataupun juga karena memang dirinya ini nggak sengaja melakukan hal-hal itu. So, kasus-kasus dari Indonesia apa aja yang pernah dikecam oleh dunia? Langsung aja kita mulai, tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe supaya aku semakin semangat untuk mengupload video-videoku berikutnya. And well, check it out. Oke, so pertama kali kita akan membahas tentang kasusnya Princess Syahrini ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Princess Syahrini? So, beberapa tahun lalu Princess Syahrini ini pernah mengunggah sebuah foto di mana dirinya ini berfoto di depan Museum HC atau Holocaust. So, kalian pasti udah nggak asing lagi kan Rek sama yang namanya kasus Nazi ini sendiri. Nah, kasus ini sendiri adalah salah satu kasus yang cukup sensitif, apalagi di benua Eropa, di mana kasus ini memang terjadinya pembunuhan sekitar 6 juta orang oleh Adolf Hitler gitu. Pastinya kalian udah sering banget dengar kasus ini, karena aku yakin banget kasus ini masuk di pelajaran sejarah kita waktu kita SMA. Jadi kalau kalian udah lihat video Nazi beberapa yang minggu yang lalu ya, aku udah pernah ngebahas ya, pastinya kalian udah tahu. Nah, kalau kalian belum lihat, kalian wajib banget lihat dan berusaha cari tahu lah ya, apa sih gitu kan kasus HC ini sendiri, boleh kalian cari tahu gitu. Nah, pada saat itu Syahrini ini Rek berfoto di sebuah museum HC gitu. Dia mempergunakan OOTD yang cukup fashionable ya, yang menurut aku sendiri kalau misalkan kita masuk ke dalam museum ya, apalagi museum HC ini sendiri yang cukup sensitif terutama di benua Eropa, ini gak seharusnya sih, karena memang kalau kita datang ke situ, kita penuh duka, banyak banget hal-hal yang menyelimuti rasa duka di hati kita, karena memang banyak sekali pembunuhan di situ. Pembunuhan terhadap 6 juta loh, 6 juta orang Yahudi di Jerman ya. Kalau misalkan kita tahu, gak seharusnya gitu loh, kita malah mempergunakan OOTD yang sedemikian rupa gitu. Dan yang lebih parahnya lagi ya Rek, Syahrini ini kayak bikin instastory di Instagram gitu. Nah, dirinya ini video gitu, sampai video instastorynya ini dimuat dalam koran Jerman gitu. Dan di dalam video itu tuh Syahrini ngomong kalau, "Weh, gila, di sini bagus ya. Ini tuh tempatnya Hitler dulu bunuh-bunuh orang." What happened, babe? Full, memory full. Foto bisa ya? Bagus ya, di tempat Hitler bunuh-bunuhan dulu. Gak seharusnya sih dia bilang kayak gitu, karena di situ tuh tempat yang sangat sensitif, terutama buat orang-orang Eropa, dan tempat bunuh-bunuh orang. Menurut aku tuh gak seharusnya gitu loh dia ngomong kayak gitu Rek. So, sebenarnya kasusnya Princess Syahrini ini bukan hanya
terjadi ini aja sih, Rek. Sebelumnya dia juga pernah dikecam oleh dunia ya, karena dirinya tuh kayak jalan di luar negeri gitu, kayak di zebra crossnya luar negeri. Tapi pas dia jalan, itu tuh lambang lampunya ya, itu rambu-rambunya itu masih belum menunjukkan orang boleh jalan gitu loh. Jadi dia tuh kayak ngelanggar rambu-rambu yang ada di sana gitu, Rek. So sebenarnya aku juga nggak tahu sih ya, apakah dia ini melakukan hal tersebut tanpa dia sadari ya, at least nggak sengaja, atau dia memang sengaja melakukan hal itu untuk ya popularitas, untuk sekadar kontroversi. So menurut kalian gimana tentang kasusnya Princess Syahrini, baik itu yang dia di Museum HC ataupun dia yang dia lagi jalan di zebra cross di luar negeri ini? Yang kedua, kasusnya ini memang dikecam oleh dunia. Kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, kasus yang satu ini mungkin kalian juga udah pernah dengar beberapa tahun lalu, Rek. Jadi dimana kasusnya ini dialami oleh Kemal Pahlevi. Nah, beberapa tahun lalu ini Kemal Pahlevi pernah mendatangi NBA untuk menonton pertandingan basket gitu. Nah, otomatis dia di sana ini berkesempatan untuk bertemu dengan bintang-bintang dunia, salah satunya adalah Justin Bieber. So kalau kita ketemu sama artis-artis ya, apalagi artis-artis dunia, artis-artis yang memiliki banyak fans ya, kita at least pasti pengen foto, pasti pengen video sama dia gitu kan. Dan begitu juga dengan Kemal Pahlevi. Nah pada saat itu pas dia ketemu sama Justin Bieber ya, dia ini mungkin mau foto, mau video gitu kan. Tapi mungkin ini nggak sengaja atau gimana ya, pas dia ngeluarin kameranya tuh pas di depannya Justin Bieber dan langsung ditangkis. Oke, kita lihat videonya sama-sama ya, Rek. Oh. Iya sih, emang kameranya tuh pas di depannya Justin gitu loh. Jadi kayak dari belakang tuh langsung ditangkis, cuy. So, ini nggak tahu sih ya, karena memang kalau lihat posisinya itu tuh kameranya bener-bener lagi di depannya gini, dan langsung mungkin karena Justinnya juga merasa kayak terlalu deket kali ya tuh kameranya ya. Kayak oke lah minta foto, minta video, tapi kan ya nggak gitu juga gitu loh. Ya mungkin wajar sih kalau misalkan Justinnya marah kali ya, langsung ditangkis gitu kan kameranya. Kalau menurut aku sih Kemal ini seharusnya dia kan sebagai public figure juga, pastinya juga banyak fansnya ya. Pastinya banyak orang-orang di luar sana, siapa sih yang nggak kenal sama Kemal Pahlevi gitu kan. Tapi seharusnya dia tahu gitu loh kalau misalkan orang, apalagi kalau masih belum siap foto, masih belum siap video, dia tuh kayak langsung lancang gitu kan, kayak gitu kan ya nggak etis juga gitu loh. Ya mungkin karena Kemalnya excited banget ya, dia pengen foto, pengen video sama Justin gitu, pengen di-upload di Instastory ataupun Instagram, Twitter gitu kan. Ya tapi mungkin dia melakukan hal ini juga nggak sengaja gitu, ataupun bisa dikatakan nervous mungkin. Dan dari kasus ini sendiri, Kemal ini banyak banget terima hujatan dari fanbase-nya Justin Bieber sendiri oleh dunia gitu kan. Jadi so menurut kalian gimana sih kasusnya Kemal Pahlevi ini, bahwa ya kembali lagi namanya orang gak ada yang sempurna, kesalahan seseorang ini bisa kita jadikan pembelajaran lah. Next kalau kalian semua ketemu sama idola kalian ya, sama orang-orang yang terkenal di dunia ya, jangan kayak gini juga lah, langsung di depan kamera gini, pasti langsung ditangkis gitu. Oke, kasus selanjutnya adalah salah satu konser dari Coldplay sendiri. Nah, Coldplay ini adalah band dari Inggris ya, Rek, yang pernah melakukan konser di Bangkok, Thailand. Nah, semua acara-acara di Thailand ataupun kayak konser-konser gitu pastinya diawali dengan pemutaran lagu Thai Royal Anthem. Nah, ini adalah salah satu lagu mungkin di Indonesia tuh kayak mengheningkan cipta gitu loh, karena ini memang mengenang raja gitu kan. Nah, lagu ini pas waktu itu diputer ya, Rek, ada orang-orang Indonesia yang nonton konser dari Coldplay sendiri, karena memang pada saat itu konsernya di sana itu banyak banget dihadiri oleh orang-orang Indonesia yang mungkin kerja di sana gitu. Tapi yang lebih mirisnya di sini ya, Rek, ketika lagu Thai Royal Anthem ini
mainkan gitu. Orang-orang Indonesia di sana itu bukannya malah menghargai. Biasanya tuh kalau lagu ini diputar kita tuh langsung kayak berdiri, terus kayak langsung ya semacam kita mengheningkan cipta gitu, kita kayak menghargai gitu kan. Nah, tapi yang lebih miriskan lagi di sini adalah ketika lagu ini diputar ya, pas waktu konser ini sendiri, orang-orang Indonesia yang nonton tuh bukannya malah menghargai, menghormati, malah mereka tuh nyanyi lagu Indonesia Raya sendiri gitu. Ini sih bodoh banget gitu loh. Cuman apa ya yang disayangkan di sini tuh kok bisa gitu loh. Mereka tuh nggak menghargai gitu loh. Andai kata hal ini terjadi di Indonesia ya, hal ini terjadi di Indonesia, ada konser besar gitu, kita ngawali dengan pemutaran lagu Indonesia Raya. Terus pas waktu lagi kita nyanyi tuh ya, Indonesia tanah airku kayak gitu. Terus dia nyanyi lagu kebangsaannya sendiri, misalkan ada dari Bangkok sendiri datang ke Indonesia terus dia nyanyi lagu kayak gitu sendiri, kan kita juga marah kan, kita juga nggak terima. So sebenarnya kita ayolah saling menghargai gitu loh Rek, sama-sama kita memiliki kebiasaan, kita sama-sama memiliki kebudayaan, kita sama-sama memiliki hal yang udah biasa kita lakukan gitu loh. Jadi walaupun kita datang ke negeri orang, ke kota orang, ke tempat orang ya, jangankan jauh-jauh luar negeri, kita misalkan dari daerah satu ke daerah yang lain, kita bukan berasal dari Jawa, kita datang ke Jawa, kita harus menghargai tradisinya orang Jawa situ. Begitupun sebaliknya, kita orang Jawa datang ke misalkan Sulawesi kah gitu, ya kita harus menghargai tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi. Apalagi kalau misalkan kita keluar negeri gitu kan, kita membawa nama Indonesia loh gitu, kita orang warga negara Indonesia loh. Jadi kalau misalkan kita datang ke luar negeri pun ya harus tahu apa sih kebiasaan-kebiasaan orang sana, apa sih tradisi-tradisi orang sana. Ada kata pun diputar lagu kebangsaan semacam itu oleh orang-orang sana, kita juga harus menghargai ya, paling nggak diem, kita berdiri, orang-orang mereka berdiri ya kita ikut berdiri, kita diem, mendengarkan, menghargai tradisi orang, apa salahnya? Karena memang aku yakin sih kalau kita berlaku seperti itu, next orang lain itu juga akan membalas hal yang serupa. Jadi kalau kita pengen mendapatkan perilaku yang baik, pengen mendapatkan balasan yang baik, kita harus memberikan perilaku yang baik juga gitu loh. Jadi menurut aku sendiri dalam kasus-kasus Indonesia yang banyak banget dikecam oleh dunia ini, dari 3 kasus ini sendiri, yuklah kita sama-sama ambil pelajarannya gitu. Dan memang dari kasus pada saat konsernya Coldplay ini sendiri, orang-orang Indonesia di sana akhirnya tidak mendapatkan penghargaan gitu loh dari orang-orang Thailand. Bahkan orang-orang Thailand ini banyak banget yang bilang kalau udah nggak mau ngehargain orang Indonesia lagi karena orang Indonesia nggak bisa ngehargain kita kayak gitu. So menurut kalian dari ketiga kasus ini, kasus mana yang lebih kelihatan stupid banget gitu loh? Kalau menurut aku sih ya bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua bahwa yuklah sama-sama kita saling menghargai keragaman dan juga kebudayaan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. And see you next video, Rek. Bye-bye.